Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 368 Jiwa Ilahi Api Phoenix. Setelah berbicara, dia memadatkan semua ki di sekujur tubuhnya, dan tekanan serta aliran udara yang kuat disertai desiran darah dan ki kematian mulai menyatu dan menyatu. Dia menatap Feng Jiu dengan mata haus darah dan terbang ke arahnya dengan kecepatan kilat. Dia bertekad untuk binasa bersamanya di sini. Ki kematian yang luar biasa menutupi langit dan mendorong keempat kultivator Golden Core menjauh. Mereka tersapu ke samping dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tekanan dan ki yang kuat yang dia tunjukkan adalah kekuatan penuh dari seorang kultivator Golden Core di puncak. Dia berjuang dan mengerahkan segenap tenaganya untuk binasa bersamanya di sini. Seperti yang dikatakannya, bahkan jika itu adalah kematian, dia juga akan menyeretnya karena dia telah menghancurkan semua rencananya. Kabur. Keempat orang itu terkejut dan tidak dapat menolongnya. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya dan melihat wanita muda yang mengenakan jubah putih keperakan itu berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka bertanya-tanya apakah dia begitu takut sehingga dia tidak bisa bergerak, dan dalam benak mereka, mereka hanya punya satu pikiran dan itu adalah agar dia melarikan diri. Dia bahkan memperlihatkan senyum aneh dan itu benar-benar membuat orang berpikir bahwa dia sangat takut. Nyonya. Luo Yu juga tercengang oleh pemandangan ini. Ia ingin maju, tetapi ia tidak bisa mendekat karena tekanan kultivator inti emas lelaki tua yang layu itu terlalu kuat. Bahkan jika ia berada 100 meter jauhnya, ia tidak bisa bergerak, dan ia hanya bisa menyaksikan pemandangan yang terbentang di depannya tanpa daya. Nyonya. Tangannya terkepal erat, dan jantungnya berdegup kencang. Menurutnya, Nyonya seharusnya tidak bisa bergerak di bawah tekanan. Saat ini, dia merasa sangat menyesal. Jika dia berhati-hati, mungkin dia tidak akan berada dalam bahaya seperti itu dan tidak akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Jika dia meninggal karena dia, saat dia kembali, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada semua orang? Selama hidupnya, dia akan terus ditusuk oleh hati nuraninya. Saat ini, dia bahkan tidak berani melihat pemandangan di depannya. Dia sangat mengenal adegan hidup dan mati. Dia tidak bisa membayangkan melihat akhir hidupnya yang berlumuran darah dan darah di depan matanya sendiri, tetapi dia tidak bisa menutup matanya. Dia tidak bisa tidak menonton. Bahkan jika akhir itu sangat berdarah dan mengerikan, dia harus melihatnya. Namun yang tidak disangkanya ialah, bukan adegan majikannya yang berlumuran darah, melainkan adegan yang membuatnya amat terkejut. Mengenakan jubah putih keperakan, dia berdiri di tengah malam, bagaikan seorang dewi, murni dan suci. Dia berdiri di sana dan tidak bergerak. Tidak ada rasa takut di wajahnya dan Blue Edge tertusuk di tanah di depannya sementara kedua tangannya menenun pola rumit di udara dan bibirnya bergerak sedikit. Melihat bahwa setelah pola itu selesai, ada cahaya yang menyilaukan di tubuhnya, dan dia memancarkan tekanan yang kuat dan mengerikan. Pada saat ini, dia menatap tajam ke arah lelaki tua yang layu itu. Suaranya tampak agung dan kuno saat dia berkata, "Api Phoenix jiwa ilahi. Hancurkan." Bersamaan dengan suaranya, ada api merah yang berkobar keluar dari tubuhnya. Api itu menjerit dan bergerak, dan menjelma menjadi burung Phoenix besar yang megah. Suaranya keras dan menggema di malam hari. Saat berikutnya, api besar itu disertai dengan tekanan yang kuat dan mengerikan yang menyelimuti lelaki tua layu yang datang langsung ke arahnya dan membakarnya. Ard. Tidak. Terdengar suara ratapan penuh penderitaan dari dalam api, disertai rasa dendam yang amat dalam, membubung ke angkasa dan bergema di malam hari.